Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap bersama Ibu Rahmania. Kita belajar matematika. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Walau belajar dari rumah, Ibu harap kalian selalu menyelesaikan tugas-tugas sekolah tepat pada waktunya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi transformasi rotasi atau perputaran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Memahami pengertian rotasi, 2. Menentukan koordinat bayangan hasil rotasi, 3. Melukis bayangan hasil rotasi, 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rotasi. Ayo perhatikan contoh penerapan konsep transformasi rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Biang lala. Ayo, siapa yang sudah pernah naik biang lala di pasar malam? Biang lala menjadi contoh dari penerapan transformasi rotasi karena ketika di awal bagian biang lala, kalian naiki itu berada di bawah. Dan setelah diputar sampai di atas, kalian berada di posisi atas. Jadi, posisi biang lala tersebut berubah dari bawah menjadi di atas. Karena biang lala mengalami rotasi atau perputaran, di mana suatu benda dari titik satu ke titik yang lain, prinsipnya memutar terhadap sudut dari titik pusat tertentu yang mempunyai jarak yang sama dengan tiap titik yang diputar. Jadi, bangun yang diputar atau dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Transformasi rotasi adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Arah perputaran dibagi menjadi dua. 1. Arah positif, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Yang kedua, arah negatif, searah dengan arah jarum jam. Pada gambar di samping, kita amati bahwa gambar segitiga yang awalnya berposisi seperti gambar segitiga yang berlabel A, kemudian setelah dirotasi menjadi berposisi seperti segitiga hijau yang berlabel D. Nah, itulah rotasi. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ada 4 segitiga dengan pusat rotasi 0,0 yang berwarna hitam, orange, hijau, dan merah. Mari kita awali dari segitiga hitam. Jika kita rotasikan dengan sudut 90 derajat ke arah jarum jam, yaitu kanan, maka segitiga hitam akan berubah posisi menjadi segitiga merah. Dan jika kita rotasikan dengan sudut 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka segitiga hitam akan berubah posisi menjadi segitiga orange. Selanjutnya, jika segitiga hitam kita rotasikan dengan sudut 180 derajat ke arah jarum jam atau negatif, segitiga akan berubah posisi menjadi segitiga hijau. Begitu pula jika segitiga hitam kita rotasikan dengan sudut 180 derajat ke arah berlawanan jarum jam atau positif, segitiga akan berubah posisi menjadi segitiga hijau. Ayo kalian amati gambar tersebut. Segitiga biru ABC terhadap segitiga EFG dirotasikan ke arah positif apa negatif, dan berapa besar sudut rotasinya. Ya, bagus, tepat sekali. Segitiga ABC dirotasikan ke arah positif atau berlawanan arah jarum jam, dan besar sudut yang dirotasikan adalah 90 derajat.
Nah, bagaimana dengan gambar berikut? Segitiga biru ABC dirotasikan ke arah positif apa negatif, dan berapa besar sudut rotasinya. Setelah kita amati, ternyata segitiga biru ABC dirotasikan dengan besar sudut 180 derajat dan arah rotasinya bisa positif dan bisa juga negatif. Dari hasil pengamatan ini, maka kita dapatkan bahwa suatu benda yang dirotasikan dengan besar sudut 180 derajat, maka bayangan hasil rotasinya adalah sama antara arah positif dan negatif. Dari pengamatan tadi, maka bisa kita tulis rumus rotasi. Si sebesar 90 derajat dengan titik pusat 0,0, maka X dan Y-nya akan menjadi min Y, X. Rotasi sebesar min 90 derajat dengan titik pusat 0,0, maka X dan Y-nya akan menjadi Y, min X. Dan rotasi sebesar 180 derajat atau min 180 derajat dengan titik pusat 0,0, maka X dan Y-nya akan menjadi min X, min Y. Contoh soal. Tentukan bayangan titik A min 2,8 oleh rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Untuk menyelesaikannya, kembali kita melihat rumus. A, X, Y dirotasikan pada sudut 180 derajat, maka hasil bayangannya adalah min X, min Y. Jadi, A min 2,8 dirotasikan pada sudut 180 derajat menjadi 2,-8. Karena 2 sudah bernilai negatif atau min, maka setelah dimasukkan pada rumus, min bertemu min menjadi positif. Jadi min 2 menjadi 2. Inilah hasil lukisan bayangan hasil rotasi 180 derajat A min 2,8 menjadi A 2,-8. Soal kedua, diketahui persegi DEFG dengan titik koordinatnya D 2,3, E 5,3, F 2,6 dan G 5,6. Tentukan bayangannya jika dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam berarti 90 derajat bernilai negatif. Kita perhatikan rumus A, X, Y dirotasikan pada min 90 derajat, maka bayangannya adalah Y, min X. Untuk titik D 2,3, hasil bayangannya sesuai dengan rumus Y, min X, yaitu 3, min 2. Untuk titik E 5,3, hasil rotasinya adalah titik Y, min X, yaitu 3, min 5. Untuk titik F 2,6, hasil rotasinya adalah titik Y, min X, yaitu 6, min 2. Untuk titik G 5,6, hasil bayangannya adalah titik Y, min X, yaitu 6, min 5. Inilah hasil lukisan bayangan persegi DEFG dengan rotasi min 90 derajat searah jarum jam. Anak-anak, ini ada tugas untuk kalian. Soal yang pertama, carilah bayangan garis KL dengan K 0,3 dan L 5,1 pada rotasi yang pusatnya 0 dan sudut putar 180 derajat searah jarum jam. Soal kedua, diketahui segitiga RST dengan koordinat titik R 3,6, S min 5,2, T 3,-3. Tentukan bayangan hasil rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan titik pusat 0,0. Jangan lupa digambarkan titik-titik koordinat tadi ya pada grafik kartesius seperti contoh soal.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, sukses selalu. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.